Halo, Piyoka di sini, dan aku ingin menyampaikan suatu kasus yang mungkin menurut sebagian orang ini bukan drama lagi, tapi termasuk penipuan. Seorang gacha tuber yang memakai AI untuk berkaya dan membuka commission. Teman semua, aku ini open commission. Kasus ini sudah viral di mana-mana, Instagram, X, Facebook, dan lebih gede di TikTok karena akan masalahnya dimulai dari situ. Nah, mari kita bedah apa benar dia memakai AI entah itu untuk heavy referencing, coloring, tracing, atau sebagai prompt, dan jika iya, apa saja artnya dan kemungkinan teknik yang ia pakai. Tanggal 28 Mei, video A menjadi viral di FYP TikTok. Menunjukkan dia melakukan salah satu request followersnya, yaitu kambing fanboy. Yes, emang kontennya seperti itu. Karena art style-nya mencurigakan, jadi banyak orang-orang mulai bertanya-tanya terkait keaslian karyanya ini. Awalnya dia masih membalas, ini artku asli kok kak, aku nggak bisa upload speedpen karena HP ku nge-lag. Aku nggak bisa upload speedpen dikarenakan HP aku kentang. Dan ya seperti itulah alasannya. Mulai saat itu, saya jadi semakin sering mengecek background. Mulai dari akun YouTube, komentar, sampai akun yang di-follow di semua sosial media. Beberapa art request memang menunjukkan art style yang mencurigakan. Pada tanggal 1 Juni, dia bersikukuh tetap tidak ingin mengaku jika dia menggunakan AI ataupun pernah menggunakan AI. Dengan itu dia mengupload video proses gambar lu dari atas. Kalau lu dia bisa, menggambar berarti lu ulang bisa gambar dan gambar lu karakter bukan yang AI. bernama Dazai Itu salah satu jawaban secara dari netizen keseluruhan. setelah aku bertanya, apalagi yang harus aku lakukan untuk membuktikan. Jadi, karena aku tidak mungkin menggambar ulang gambar aku kemarin, karena pasti hasilnya akan berbeda, jadi hari ini aku akan menggambar hal lain dengan pose yang sama. Kebetulan aku suka salah satu karakter dari BSD, yaitu Dazai Osamu. Jadi hari ini aku mau menggambar Dazai Osamu dengan art styleku sendiri. Gambar ini aku buat dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Karena itu kalau ada banyak kesalahan line art atau lain sebagainya dimaklumi ya. Video ini aku buat karena belakangan banyak orang yang berpendapat bahwa gambar yang aku unggah adalah hasil AI. Saat aku mengunggah speedpaint, ada juga yang beranggapan bahwa itu hanya gambar ulang dari karya yang sudah jadi. Di situ aku bingung karena semua hal yang aku berikan dibantah dan kalian juga tidak memberikan kesempatan atau solusi. Akhirnya, aku melakukan hal terakhir yang bisa aku lakukan, yaitu merekam proses menggambarku dari awal hingga akhir dari atas, agar kalian semua bisa melihat proses menggambarku dari awal hingga akhir dengan jelas. Aku juga ingin meminta maaf jika selama ini kontenku menimbulkan kesalahpahaman. Beberapa video yang direkam memang menggambar ulang karya yang sebelumnya sudah aku gambar. Aku melakukannya dengan tujuan agar prosesnya lebih singkat dan videonya lebih menarik sehingga kalian bisa lebih nyaman menonton video aku. Namun, berkat kalian, aku sadar bahwa cara tersebut bisa membuat sebagian orang merasa bingung atau menganggap proses yang aku tampilkan tidak sepenuhnya mencerminkan bagaimana gambar itu pertama kali dibuat. Untuk itu, sekali lagi aku minta maaf jika ada yang merasa kecewa atau kurang mendapat penjelasan yang cukup dari aku. Namun, aku mengerti bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun hanya dengan kata-kata, melainkan dengan keterbukaan dalam menunjukkan proses. Karena itu, solusi yang aku berikan agar masalah ini cepat selesai, kedepannya aku akan berusaha lebih sering merekam proses menggambar secara langsung seperti di video ini, sehingga kalian semua bisa melihat setiap tahap pengerjaannya dengan lebih jelas. Terkait pesan TikTok, aku memang tidak membalas semua pesan yang masuk. Jumlahnya cukup banyak, dan aku lebih memilih fokus membuat karya serta konten. Kemarin, aku sempat sih membalas beberapa pesan, namun balasan yang diberikan cukup menyinggungku. Daripada terlibat amarah, pesannya aku hiraukan. Aku ucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung, memberi kritik, maupun mempertanyakan prosesku. Walaupun memang tidak semua komentar kalian menyenangkan untuk aku baca, meski begitu, aku tetap menghargai semua masukan yang diberikan. Karena masukan itu yang membuatku berkembang dan sadar bahwa aku perlu lebih transparan dalam membuat konten. Namun, akun ini bukan hanya akun untuk menggambar. Ini adalah akun yang aku gunakan untuk memposting segala hal yang aku sukai. Jadi, maksudku, akun ini tidak hanya tertuju pada menggambar. Memang, mungkin lebih banyak konten menggambar, karena menggambar adalah hobiku dari kecil. Teman-teman, aku di sini masih belajar, dan aku perlu dukungan kalian agar aku bisa berkembang lebih baik lagi nantinya. Sekali lagi, aku ucapkan terima kasih atas dukungan dan kritik yang kalian berikan kepada aku. Tapi, teman-teman, aku tidak bisa terus merekam proses menggambarku seperti ini, karena aku juga membutuhkan HP-ku untuk keperluan lain. Kemudian, aku tidak hanya menggambar di satu tempat saja. Bisa saja aku menggambar di kasur, di ruang tamu, bahkan di sekolah. Tapi masih aku usahakan ya. Kalau kalian ragu dengan gambar aku, boleh banget minta speed paint atau gambar seperti ini. Aku sepenuhnya menghargai kalian semua. Jadi, tolong ya, kalian juga menghargai aku dengan cara berkomentar yang baik. Di tanggal 1 Juni, video yang sudah dihapus
A membalas salah satu komentar seseorang yang mempertanyakan keaslian dalam karyanya. Seorang artis yang mempertanyakan taktik yang dia pakai, dan juga speedpen keseluruhan. Dilihat dari gambarnya aja sih udah jelas kalau ini adalah gambar AI. Tapi kalian penasaran gak sih dengan proses pembuatan gambar AI? Ya udah, sini gue tunjukin gimana proses pembuatannya. Sebelumnya gue isi nggak pakai jendela ya, karena perangkat gue kayaknya nggak support. Selamat menonton ya. Semoga kalian tidak bosan, karena ini durasinya 300 detik. Video berdurasi 4 menit, berisi speedpen 300 detik, durasi art fanboy kambingnya 6 jam, menggunakan alasan tidak bisa speedpen dengan jendela karena HP-nya nge-lag. Menggunakan speedpen tidak dengan jendela dikarenakan HP-nya nge-lag. Tolong ingat informasi itu baik-baik. Don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. In this life I don't exist. Don't tell me what to do. You look pretty young for someone with a PhD. Are you really my dad? Diggity hey. Diggity 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 hey. Diggity 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 hey. Diggity 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 hey. In this car you don't exist. Don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. In this life I don't exist. Don't tell me what to do. You look pretty young for someone with a PhD. Are you really my dad? So diggity 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 hey. 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 In this car you don't exist. Don't tell me what to do when you lose your keys and you crash into. In this life I don't exist. Don't tell me what to do. You look pretty young for someone with a PhD. Are you really my dad? So diggity 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 hey. 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 In this car you don't exist. Don't tell me what to do when you lose your keys and... Baik, terima kasih sudah menonton ya. Teman-teman semua, aku ini open commission. Jadi, tidak mungkin aku menggunakan gambar AI untuk keperluan komersil. Tapi, aku mau minta maaf karena aku memang sempat menghapus beberapa komentar yang berpendapat kalau aku menggunakan AI. Karena itu posisinya aku baru saja upload. Dan tiba-tiba ada yang komen kalau itu AI. Karena sebel dibilang AI, tanpa pikir panjang, aku langsung hapus komentarnya. Sekali lagi, aku minta maaf ya teman-teman. Lain kali aku tidak akan melakukan hal yang sama. Jadi, kalian bisa terus berpendapat tentang konten-konten aku. Terima kasih banyak ya. Mungkin video ini gue upload sorean ya, karena gue mau sekolah dulu. Dan di akhir, A bilang dia tidak akan menggunakan AI dikarenakan dia seorang artis dan ingin membuka komisi atau memperjualbelikan art.
Baik, terima kasih sudah menonton ya. Teman-teman semua, aku ini open commission. Jadi, tidak mungkin aku menggunakan gambar AI untuk keperluan komersil. Dan dia menunjukkan video speedpan fiksasi yang dimana ini nggak valid. Ini aneh, artis atau bukan, masih ada chance atau kesempatan seseorang itu akan menggunakan AI. Karena AI generatif itu sendiri mudah diakses untuk semua orang, justru artis yang berpengalaman dan paham akan kultur atau budaya di komunitas art menggunakan AI kadang jauh lebih pintar daripada pemula di luar sana. Balik ke video, speedpan-nya tanpa jendela atau disebut fiksasi. Terlihat smooth, tidak ada yang mencurigakan di mata orang awam, layaknya speedpan pada umumnya. Namun, beberapa artis bahkan yang berpengalaman, termasuk saya, walaupun tidak berpengalaman, juga mengaku ada sesuatu yang aneh dari speedpan-nya. Saya bukan orang bodoh yang melakukan KO tiba-tiba. Saya mengerti konsen dan juga sebab akibat. Maka dari itu, saya sudah berkomentar di kolom komentarnya secara rajin. Tetapi, A terus-menerus menghapus komentar orang-orang yang mempertanyakan keaslian karyanya. Saya sudah meminta A untuk berdiskusi, bahkan mengirimkan DM via TikTok. 3 jam tidak dibalas, hingga larut malam, saya melihat banyak orang awam atau normis yang tertipu dan mempercayai A. Karena saya benci melihat orang bodoh, maka dari itu, setelah selang beberapa jam setelah A mengupload artnya, saya langsung tahu ada yang aneh dengan teknik apa yang dia pakai. Di hari yang sama, saya membuat video call out berdalih video edukasi, atau terkesan lebih ke sarkas. But what the hell, but
tentang bagaimana melakukan mirroring yang saya percaya dia gunakan. Saya adalah tipikal orang yang berhati-hati sebelum bertindak di sosmed, karena saya sadar saya sedang melakukan gamble pada nama baik saya sendiri. Ketika mengasumsikan seseorang menggunakan AI, entah itu heavy reference, coloring, tracing, bahkan langsung apa jadi. Maka dari itu ada dua kemungkinan. Pertama, mereka benar-benar menggunakan AI dan tidak ada korban klien tertipu. Atau, skenario terburuknya, tuduhan saya salah, karir artis tersebut bisa hancur sehancur-hancurnya, dan saya akan mendapatkan sanksi sosial yang sangat besar oleh publik. Kira-kira gimana sih cara gambarnya? Aku sih biasanya tahu warna dasarnya dulu, ketir, dan Gambar lu bukan AI. Itu lo tuh cuma bisa gambar kartun doang anjir. Coba gambar realis, pasti langsung ketar-ketir. Karena gue pengen nyobain ketar-ketir, jadi langsung aja kita gambar.
gambar kambing fanboy lu kemarin itu AI ya? Jadi, apakah kalian masih ingat dengan gambar kambing fanboy yang aku gambar kemarin? Dilihat dari gambarnya aja sih udah jelas kalau ini adalah gambar AI. Tapi, kalian penasaran gak sih dengan proses pembuatan gambar AI? Ya udah, sini, gue tunjukin gimana proses pembuatannya. Sebelumnya gue izin gak pakai jendela ya, karena perangkat gue kayaknya nggak support. 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 Jadi kemarin gue udah nyoba dulu speed paint yang pakai jendela itu. Pengodeannya lama banget buset. Dari jam 4 sore sampai aku tinggal tidur, baru sekarang jam 4 subuh sudah selesai. Ayo kita tonton. Ini awal-awalnya nge-lag banget anjir. Tapi emang pakai jendela nge-lag gak sih harusnya? Soalnya kan cepet gitu. Ini tuh aku beberapa kali juga udah nyoba download pakai ukuran 30 detik, 120 detik, bla 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 bla, itu kadang disuruh ngulang. Gagal terus gitu. Kenapa ya? Makanya ya jadinya ini 2 menit jadinya. Aku nyoba yang 5 menit itu lama banget. Dan ya hasilnya juga sama sih. Aku pas nyoba itunya nge-lag-nya kayak gini. Pas sebelum di-downloadnya. Nah, jadi deh. Teman-teman banyak yang nanya, dan emang aku sendiri menggambar itu terinspirasi dari gambar Pinterest yang ini. Ya, warna kulitnya aku buat sama putih, ekspresinya sama, namun rambutnya aku buat berbeda. Terus rambutnya aku buat berhelai-berhelai gitu, soalnya aku terinspirasi dari rambut manusia asli. Jadi aku mau coba recreate gitu, aku gambar ulang bergaris-garis. Taunya bisa aja sih aku, tapi cuma ya gitu deh, banyak miss-nya. Jadi ya, art style aku tergantung melihat gambar atau referensi dari Pinterest gitu. Kayak aku mau coba art style ini, terus besok mau coba art style ini. Gitu. Instagram, YouTube, sampai TikTok, aku sudah datang dengan damai, baik-baik menanyakan dengan baik, namun sayang kamu gak menjawab, dan gak bisa kontrol fansmu itu yang kebanyakan bocah buat nyerang aku personal. Aku sudah berusaha untuk tidak terlalu kasar ke kamu, bahkan melarang orang-orang untuk doxing kamu, karena kamu masih minor atau di bawah umur, tapi lalu terakhir, aku mau dari speed paint sampai EPV yang kamu kirim itu art yang
Arti yang aku maksudnya ini, nah yang ini, bukan yang kamu bikin baru. Memiliki banyak potensi, dan saya tahu akan hal itu. Dari beberapa tahun, dia dapat mencapai puncak di komunitas gacatuber, yang dimana itu hal yang sangat mengagumkan di kalangan usianya. Di beberapa tahun juga, art tradisionalnya juga cukup baik di kalangan usianya juga. Dia sudah mendapatkan semuanya yang dia mau, tenar, dan juga dikenal oleh banyak orang. Tetapi, kenapa kok dia harus seperti ini, bikin problematik gitu? Kenapa kok, padahal dia tuh bisa fokus ke kaca videonya aja? Jawabannya, A. Sudah semakin tumbuh dewasa. Mungkin ini bukan hal asing lagi, terutama bagi seorang gacatuber. Beberapa dari mereka perlahan-lahan mulai kehilangan semangat untuk membuat konten, karena mereka sudah mulai bertumbuh dan juga sadar atas pekerjaan konten gacha itu tidak memberikan untung yang signifikan. Insting alami manusia, A hanya ingin berganti karir sebagai seniman. Karena dia malas, gak pinter, dan juga gak tahu teknologi. Akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan AI sebagai jalan pintas dan juga instan. Dia memiliki basic menggambar, itulah yang berbahaya. Seorang artis yang punya basic menggambar dan juga paham kultur komunitas, pasti paham bagaimana caranya memanipulasi orang agar percaya dengan dia. Entah itu play victim, mempengaruhi sesama teman, ego, ataupun meminta followersnya untuk menyerang individu yang dianggap tidak satu pendapat dengannya. Dan A berhasil buktinya. A berhasil melakukan itu semua. Followersnya meningkat, banyak normis atau orang awam yang percaya, dan dia akhirnya mendapatkan engagement yang dia mau. Ya, dia punya star syndrome, narsistik, dan juga arogan, sombong. Ia tidak berani menghadapi apapun secara mandiri, melainkan ia berlagak di dunia polos agar orang-orang percaya dan secara tidak langsung menyuruh orang-orang untuk menyerang seseorang yang berbeda pendapat dengannya. Saya memang sengaja ingin kasus ini segera ramai, dikarenakan saya tidak ingin ada siswa lagi yang harus merasakan posisi saya sebelumnya. Di masa SMA, saya pernah kehabisan kursi untuk mengikuti SMA Award cabang lomba komik digital. Dikarenakan kursi yang tersedia di sekolah, saya hanya terbatas dan diisi oleh siswa yang menggunakan AI generatif. Saya kecewa, dan juga saya sudah protes kepada pihak guru pendamping saat itu. Namun, sayang seribu sayang, mereka tidak memberikan update dengan jelas. Dan komik AI ini bisa lolos mengikuti perlombaan. Hingga saat ini, saya masih belum mendapatkan kejelasan tentang bagaimana nasib kasus ini. Saya yang saat itu masih di bawah umur, saya merasa ditekan dan diminta untuk tidak menceritakan ini kepada siapapun, bahkan orang tua saya. Pengetahuan saya saat itu tidak cukup seperti saat ini. Saya lebih memilih diam karena tidak ada satupun yang membela saat itu.